Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saya akan menyapa saudara-saudara dalam chapter baru ini bersama dengan Rasul Paulus dari 2 Korintus. Salamnya begini saudara, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Tapi yang saya sampaikan kepada semua saudara yang ada di seluruh dunia, karena saya mendapat feedback dari yang mendengarkan Impact Family ini, ada yang di Belanda, ada yang di Australia, ada yang di Amerika, ya, ada yang di negeri-negeri lainnya, dan di Indonesia juga, di berbagai pulau di Indonesia ya. Ada yang di Jawa paling banyak, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Sumba, di Kupang, itu di Ambon ya. Jadi di beberapa tempat di Indonesia. Jadi salam saya kepada saudara semua yang berada di tempat saudara masing-masing. Salamnya begini: kasih karunia dan damai sejahtera dan dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Nah, saya harap damai sejahtera Allah menyertai saudara. Namun pertanyaannya, apakah saudara sudah punya damai sejahtera? Ya, shalom, shalom, damai, selamat, ya, damai sejahtera dari Allah. Bagaimana memperoleh damai sejahtera dari Allah? Saudara, ternyata damai sejahtera itu dapat kita peroleh jikalau kita menjalankan pesan-pesan Tuhan. Kita tenang. Nah, tenangnya gimana? Ada orang kalau kita itu masih tidak puas terus, tidak puas, mau mencari harta semakin hari. Tidak salah saudara itu bekerja mencari harta untuk kehidupan, tetapi bukan dengan serakah hanya memikirkan diri sendiri. Ya, ada seorang adipati, dia itu sudah kaya, tetapi dia itu merasa memiliki segala-galanya karena dia kaya, dan dia sama orang yang sederhana itu tidak begitu menghargai. Pada suatu hari ada seorang yang sedang jualan minuman, ya, jualan minuman Legen. Lalu dia panggil orang itu, dipanggil Legen, orangnya tidak mau respon. Akhirnya dia dipanggil si bapak itu, dia respon, lalu dia mau, saya beli semua Legen kamu. Oh maaf, tidak dijual karena ada seorang yang sedang mengandung, dia ngidam, mau minum Legennya dia itu. Wah, dia bilang, oh, dia tuh punya segala-galanya, punya uang banyak, kamu emang nggak butuh uang? Oh, dibeli semua nggak boleh ya. Tapi akhirnya dia memberitahu, ya, dia ngobrol dan dia memberitahu bahwa hidup ini bukan hanya harta untuk dirinya sendiri saja, tapi harus memikirkan orang lain juga, ya. Lalu orang yang kaya ini, orang adipati ini merasa, wah, kalau dia memang di mana aja ada harta yang dia bisa kejar, dia kejar. Dia mencari kekayaan sebanyak-banyaknya supaya anak-anaknya bisa sekolah, supaya rumahnya indah dan lain-lainnya. Pokoknya kepengen dia itu menikmati semua. Lalu orang ini memberitahu, ya, memangnya kamu begitu bisa damai sejahtera? Berarti kamu tidak bisa damai karena terus-terus nggak puas mencari terus. Nah, kalau supaya damai bagaimana? Harus memikirkan orang lain juga, ya. Jangan mikir diri sendiri saja, pikirkan orang lain juga. Orang ada yang kebutuhan, jadi kita menolong orang yang berkebutuhan. Apalagi hartanya banyak, berbagi. Dia memberitahu kalau meninggal nanti nggak dibawa hartanya. Ya, harta itu punya memang untuk dinikmati sendiri untuk keluarganya, tetapi juga untuk orang lain. Karena apalagi kita anak orang-orang yang sudah dikuduskan, kita itu sudah ditebus dari dosa. Kalau enggak kita tidak bisa ketemu Allah, ya, karena kita kalau belum kudus. Jadi kita belum disucikan. Nah, oleh Yesus Kristus, oleh darahnya yang tercucur itu, kita yang percaya, kita disucikan. Itu sebabnya kita bisa bertemu dengan Allah dan menerima kasih karunia. Ini kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi kita bisa menerima kasih karunia Allah karena sudah ditebus oleh Yesus Kristus.
Dan itu sebabnya kita harus meneladani Yesus Kristus dan memperhatikan orang lain seperti dia yang meninggalkan surga ke dunia ini karena dia memperhatikan kebutuhan manusia. Jadi kita juga harus memperhatikan juga kebutuhan orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Oke, mulai sekarang saudara, supaya saudara bisa menerima damai sejahtera, saudara sudah memiliki kasih karunia, berbagilah kepada orang lain. Jikalau kita punya sesuatu yang lebih, jangan segan-segan berbagi dengan orang lain. Saudara akan mendapatkan damai sejahtera karena berbuat meniru apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus memperoleh damai sejahtera. Kami yang sudah disucikan, sudah dikuduskan oleh darah Kristus, biarlah kami juga memperhatikan orang lain. Apa yang kami miliki adalah berkat dari Tuhan. Dari Tuhan semuanya, itu sebabnya biarlah kami juga berbagi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami kalau kami belum melakukan pesan-pesan Tuhan, supaya kami bisa melakukan pesan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, pesan ini untuk anak-anak juga loh. Anak-anak juga bisa berbagi ya, apalagi orang tua, berbagi kasih, saling mengampuni, saling memberi kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada mertuanya ya. Jadi semua keluarga memiliki damai sejahtera. Shalom ya. Selamat malam, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.